Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana langkah mengerjakan tugas mata kuliah kecerdasan buatan. Mahasiswa semester, saya kok agak lupa ya, semester 6 ya, itu semester 4. Semester 4 ya. Semester 4 mata kuliah kecerdasan buatan kelas saya ngajar kelas A, kelas C, kelas D, seperti itu. Maka di situ ada tugas akhir bagi yang kemarin UTS-nya masih salah, maka pilihnya yang tab soal remedial. Ya, jadi itu adalah tugas akhir mulai dari UTS sama UAS-nya, yaitu mengerjakan ini. Ya, silakan dipilih satu kelompok 2 mahasiswa. Dan di kelas saya sudah pernah nyampaikan langkah-langkahnya. Cuma ini saya membuat videonya biar kalian mempunyai rekapan materi, terus bisa mempelajarinya lagi ya. Bisa mempelajarinya lagi misalkan mau ngerjakan ya. Batas akhir pengerjaannya sampai akhir UAS, pada saat jadwal UAS, maka silakan dipresentasikan, itu batas akhirnya. Sebelumnya juga boleh. Contoh misalkan, saya mau mengerjakan cara ID3 ya, datanya ada set 1. Nah, saya akan membedakan dengan datasetnya aja. Contoh misalkan saya pakai dataset ini ya. Ini terkait buah ya, buah belum mateng, cukup mateng. Oh maaf, ini setengah mateng misalkan. Setengah mateng. Mentah kan belum mateng itu ya. Oke, saya pakai seperti ini. Ada 60 gambar ya, 60 citra yang sudah diambil fitur-fiturnya. Terus di sini juga ada kelasnya. Karena di sini perintahnya adalah menggunakan WK ya, maka saya aktifkan dulu WK-nya. Dan saya gunakan WK versi 3.6. Ini versi 3.6. Semoga kelihatan. Langkah pertama, datasetnya nanti misalkan sama memilih dataset mana, silakan dijadikan file CSV dulu. Ini saya copy, saya hapus kolom yang ini, saya delete. Nah, udah harus dalam bentuk kelas kayak gini ya. Saya simpan dalam file CSV, saya taruh di sini MATLAB. Silakan dipilih yang common delimited ya. Ini data set. Sudah saya simpan. Selanjutnya kita buka dari sini, klik Explorer, ambil file CSV-nya tadi, buka klik saya tunjukkan. Open ya, klik open file. Cari saya tadi di MATLAB. Nah, filenya yang CSV, klik dulu file of type CSV. Nah, ini dataset CSV. Setelah dapat ini, nah, total fitur variabel X-nya ada 9, kelasnya kolom ke-10. Klik klasifikasi, ini ya, classify. Terus metodenya tadi misalkan kita milih tugas yang nomor 1 ini ya, yaitu menggunakan metode ID3. Ya udah, kita di sini milih, di sini ID3 itu klik tree. Nah, ini kalau enggak aktif berarti datanya itu harus dalam bentuk kategori semua ya, lebih baik seperti itu. Nah, misal saya enggak merubah kategori, saya milih aja langsung, saya menggunakan metode cat. Nah, saya menggunakan metode cat. Kalau cat di sini pilihnya adalah sama tree. Nah, ini simple cat. Nah, udah. Kalau aktif maka bisa dikerjakan. Terus langsung diklik start, nanti dapatnya apa? Dapatnya tree. Nah, ini. Jadi tugasnya itu membuat tree. Nah, terus dari tree itu dibuat rule untuk menghitung akurasi dengan bahasa PHP. Nah, sebelum dirubah ke bahasa PHP rule-nya, kita buat dulu ke Excel ya. Ini saya taruh di Excel-nya. Saya buat 2 layar. Nah, kayak gini.
Ini hasil rule-nya tadi. Yang pertama, cari kalau di sini kayak gini ya. Nah, kayak gini. Ini adalah suatu evidence. Jadi kalau kita mau membuat rule itu ada dua kubu. Kubu kiri sebelah sini itu namanya evidence serta nilainya. Terus ada then. Ini adalah hipotesanya sebelah kanan. Nah, jadi yang kalau belum ada kayak gini, nah ini ada simbol kayak gini titik 2, maka itu masih evidence. Jadi ini semuanya evidence, ini evidence. Ya. Kalau belum ketemu titik 2 kayak gini ini, nah maka itu berarti belum hipotesa. Kalau seperti ini sudah hipotesa ya. Berarti ini rule nomor pertama ini. Nah, ini dapat satu rule, saya tulis rule nomor 1. If GLCM 1 kurang dari 0.227, saya pakai 3 digit belakang ya, 0 3 digitnya 3 ya, biar nggak terlalu banyak nulis komanya. And GLCM 2 kurang dari 0.379, then, nah itu karena titik 2 ya, then ini setengah mateng. Nah, saya tulis di sini. Kelas sama dengan setengah mateng. Dah. Rule nomor 2 kita lanjut. Ini dipasangkannya ke sini karena atasnya sudah ya. If jika GLCM 1, oh maaf saya gandeng ya biar konsisten, kurang dari 0.227 and GLCM 2 lebih dari sama dengan, ingat di situ kalau kurang dari ya maka pasangannya pastinya nanti yang sampingnya lebih dari sama dengan. Jadi nggak mungkin sama dengan itu double di dua tempat kayak gini. 0.379. Nah, ini ada lagi di sini. Nah, berarti N rata R kurang dari 146 titik. Saya pakai 3 digit ya, 563, 563. Nah, di sini langsung titik 2. Nah, ini langsung titik 2, berarti di sini then belum matang. Kelas sama dengan belum matang. Dah, ini rule nomor 2. Total ada 4 rule ini ya. Kalau titik 2-nya ini menunjukkan ada 4 rule. Nah, dilihat seperti itu. Rule nomor 3, ini saya agak. Ini berarti lanjutannya. Ini ke sini, terus ini ke sini, ini ke sini. Nah, gitu rule-nya. If jika GLCM kurang dari 0.227 and ini ya pasangannya. Nah, ini GLCM 2 lebih dari sama dengan 0.379 and terus pasangannya ke sini. Nah, rata R lebih dari sama dengan 146.563 dan kelas sama dengan cukup, maaf saya tulis kapital, cukup matang. Dah, rule terakhir 4 yang ini langsung. Nah, ini langsung. Nah, yaitu if jika GLCM, maaf ini kurang, GLCM 1 tadi ada yang kelewat. GLCM 1 lebih dari sama dengan 0.227 langsung then kelas matang. Nah, selesai ini rule-nya. Kalau
Kalau mau dibuat tree, maaf. Nah, saya buka Excelnya. Caranya ini yang eviden, nah, yang sebelah kiri, pokoknya sebelum then, yang if titik-titik then, nah itu sebelah kiri. Itu dibuat sebagai bentuk elip. Ya. Jadi kalau dibuat tree-nya, nah di sini GLCM ya, GLCM 1 nilainya berapa? Nah, sesuaikan ini, kurang dari dan lebih dari sama dengan. Jadi garis saja, nggak ada arah panah. Nah, satu level itu sejajar. Nah, ingat di sini tanda lebih kecil itu yang garisnya nilainya apa itu. Lebih kecil 0,227 berarti di sini lebih dari sama dengan. Lebih dari sama dengan. Kalau yang lebih dari sama dengan, rule nomor 4 itu langsung kan, di sini kelas sama dengan mateng, dan-nya itu langsung hasil akhir. Berarti itu simbolnya adalah kotak. Nah, kotak. Kalau masih variabel lagi berarti simbolnya elip. Ini kotak, langsung ditulis kelas sama dengan mateng. Dah. Nah, yang ini berhubung di sini itu ada GLCM kurang dari 2 berarti ini elip. GLCM 2. Nah, GLCM 2 nilainya lebih kecil sama dengan ya, lebih kecil terus ada satunya lagi lebih besar sama dengan. Jadi kayak gini. Nah, saya copy dari sini. Nah, tinggal rubah nanti. Ini satu level. Nah, LCM lebih kecil 0,379. Yang ini lebih dari sama dengan 379. Nah, yang lebih kecil 0,379 di sini langsung then ya, rule nomor 1. Berarti kotak. Nah, kotak setengah matang. Setengah matang. Selesai. Rule nomor 1, nomor 4. Nah, yang nomor 2 dan 3 ini ada suatu simbol elip lagi karena ada variabel rata R. Nah, berarti dikasih gini lagi. Terus di sini di situ ada 2 nilai kurang dari 146 itu sama lebih dari sama dengan. Ini namanya tree, satu level, sejajar, dan tidak boleh ada arah panah. Di sini variabelnya adalah rata R itu red, lebih kecil 146 titik 563, dan di sini lebih dari sama dengan 146 titik 563. Nah, di sini langsung hasil akhir ya, kelas sama dengan jadi kotak semua. Tinggal ngopi. Nah, rule nomor 2 belum mateng ya, yang lebih kecil ya, belum mateng. Maaf, keblok semua. Belum mateng. Terus yang satunya cukup matang, lebih dari sama dengan. Nah, udah tinggal nata. Cukup matang. Udah selesai. Ini hasil tree-nya. Nah, rule ini dibuat dalam bahasa PHP untuk menguji akurasinya. Caranya, data ini harus dibuat dalam bentuk database ya. Dibuat dalam bentuk database CSV-nya tadi. Bentar ya. Ini boleh dibuang dulu kolomnya. Nah,
Nah, hanya diambil nilainya aja. Kalau dalam saya aktifkan karena bahasa PHP itu butuh web server, saya pakai exam. Saya aktifkan examnya, database-nya ini sudah ada, tinggal saya pakai database yang sudah ada, saya tinggal tambahkan tabel aja. Nah ini, misalkan saya pakai database, ini basis data, ini kan sudah banyak sekali ya tabel, ada lensa panen. Nah saya cukup buat tabel yang ini tentang citra misalkan, saya buat tabelnya, create tabel, namanya citra, kolomnya tadi berapa ya, saya cek dulu di sini, A, B, C, D 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 kolom, 10 kolom, terus isinya tadi semuanya angka ya, saya pakai di sini, boleh teks, boleh double juga boleh, nggak apa-apa, double, kecuali yang terakhir, atau saya pakai teks semua aja ya, saya pakai teks semua aja, atau varchar. Saya nggak terbiasa pakai kayak gini, saya lebih suka nulis ngoding. Sudah, ini ya, saya buat dari sini aja. Belum ada ya citra, saya buat dari sini aja biar cepet. Saya nggak suka lihat dari sana tadi. Create tabel, nama tabelnya citra, kolomnya tadi saya sesuaikan dengan yang ada di sini. Rata R, rata G, saya pakai gandeng ya, rata R. Karakter panjangnya 10 boleh, atau 20 boleh. Rata R nanti saya sesuaikan. Rata green, rata blue, terus apa tadi ya, GLCM gitu aja ya, GLCM 1. Nah ini saya copy aja, tadi GLCM nya ada 4, GLCM 2, GLCM 3, GLCM 4, 2, 3, 4. Nah alhamdulillah GLCM 4 udah. Terus tadi luas sama satunya lagi circularity, circle. Nah satunya lagi kelasnya, saya lebih suka dari sini biar cepet. Kelasnya saya pakai 20 juga. Nah selesai membuat tabelnya, terus kita impor dataset CSV nya tadi. Ini ya, dataset yang sudah dalam isinya aja, nggak usah nama kolomnya sudah dibuat di sini tadi ya, namanya citra ini. Kita klik browser, kemudian import, cari nama filenya tadi di MATLAB saya ya, dokumen MATLAB yang CSV dataset ini. Udah, nanti kalau sudah berhasil warnanya hijau. Nah ini sudah ya, kita cek datasetnya, kita buka citra. Nah sudah, langsung kita mulai ya, dimana kalau nanti angka, saya takutnya nanti teks ini nggak dikenali sebagai angka, saya rubah dulu ya. Nah, strukturnya saya rubah dulu, tipe datanya saya takutnya nggak dikenali karena ini benar-benar lebih kecil, ada simbol-simbol matematisnya. Saya rubah double gitu aja ya, maaf saya kerja double. Nah udah selesai, bismillah, kita save. Oke, saya jelaskan lagi ya, bahwa dataset yang kita punya ini, kalau kita mau membuat suatu pemodelan menggunakan metode decision tree,
Metode decision tree itu saya ulang lagi bahwa ada rumus yang menggunakan ID3, ada yang menggunakan rumus C4.5, ada yang menggunakan rumus CHART, ada yang menggunakan indeks gini, bisa. Ya, saya sudah pernah membuatkan videonya. Nah, dari pemodelan ID3, C4.5, CHART, indeks gini ini untuk menghasilkan tree. Jadi nanti kalau mau membuat modelnya, data ini kalau kita hitung rumusnya menggunakan rumus-rumus ini, di video saya sebelumnya sudah ada, itu akan menghasilkan tree dan rule. Nah, tree rule ini itu adalah hasil pemodelannya. Jadi di video saya sebelumnya, nah di playlist saya tampilkan, mohon maaf ya, di materi mengajar kecerdasan buatan. Nah, itu sudah pernah saya sampaikan cara membuat tree dan rule menggunakan metode CHART, indeks gini. Itu memang tujuannya untuk menghasilkan tree dan rule. Nah, hasil dari tree rule ini dipakailah untuk menggunakan evaluasi. Maksudnya evaluasi itu gimana? Hasil kinerja dari rule ini gimana untuk, misalkan datanya sama nih, saya pakai untuk menggunakan data ini juga untuk menguji coba. Apakah ini kelas belum mateng ataukah mateng atau bagaimana? Itu namanya melakukan evaluasi. Melakukan evaluasi kalau menggunakan WK-nya, saya belum pernah mencoba. Di sini saya belum pernah mencoba menggunakan ngeset data trainingnya berapa, itu belum pernah. Saya langsung murni data semua itu saya pakai untuk membuat model. Ini hasil rule-nya, ya ini namanya hasil rule-nya. Terus dari situ baru saya implementasikan sendiri untuk melakukan evaluasi. Bisa di Excel-nya juga bisa sebenarnya. Dibuat di Excel-nya kayak gini. Ini hasil prediksi. Nah, rule-nya dimasukkan. Mulai dari rule 1 sampai nomor 4. Misalkan rule nomor 1, if. Di sini kan ada operator N. Nah, berarti saya gunakan N dulu. Nah, GLCM 1 berarti kolom GLCM 1 ini. Terus apakah kurang dari 0.227, saya buat kayak gini. Terus GLCM 2 berarti ini. Apakah lebih kecil? 0.379. Ini N-nya kan sudah selesai. Nah, kemudian di situ then kelas kan. Nah, berarti di sini kita ikuti struktur dari bahasa dari Excel-nya, bukan bahasa ini. Dari Excel-nya berarti ini setengah matang. Rule nomor 2. Berarti kita buat if lagi. Nah, di sini operatornya N lagi. Kita buat N. Jika GLCM 1, ini masih baris ke-1 kan, ngecek, kurang dari 0.227. GLCM 2 lebih dari sama dengan 0.379. Terus di sini ada N lagi, rata R, berarti ini kurang dari 146.563, 146. Terus nah ini sudah kan, N-nya sudah. Kelasnya apa? Nah, kita ikuti di sini rule-nya. Then-nya adalah belum matang. Berarti belum matang. Nah, kalau tidak sesuai berarti rule nomor 3. If lagi, N lagi. Nah, ini sama sebenarnya. Kita bisa ngopi dari sini. Cuma hanya beda. Lebih dari sama dengan. Nah, di sini bukan kurang dari, tapi lebih dari sama dengan. Terus ini rule nomor 3 ya. N-nya ditutup, hasil then-nya apa? Cukup matang. Cukup matang. Kalau sudah selesai rule nomor 3, rule nomor 4 langsung ditulis lagi. If jika GLCM 1 itu di D ini, karena dia tidak ada N ya, jadi nggak perlu. Di sini lebih dari ya, simbolnya harus disesuaikan lebih dari sama dengan. Nah, terus then-nya apa? Matang. Maaf. Nah, kalau tidak sesuai semuanya berarti nggak tahu, gitu aja. Tidak, itu aja. Udah ditutup semua if-nya. Ini struktur penulisannya. Nah, dapat nih hasilnya. Kita scroll ke bawah.
Oke, selesai. Maka kita bisa ngecek, oh, di sini kalau hasil prediksi terhadap data aktual ini data aktualnya ya sama, berarti kan akurasinya benar ya, akurasinya benar. Jadi total akurasi benar itu menunjukkan bahwa evaluasinya 100% atau berapa itu kalau menggunakan akurasi ya. Nah, ini kita bisa cek kalau sama ya udah. Ini hasilnya. Kalau misalkan mau ngecek menggunakan bahasa PHP, kita tulis ini datasetnya sudah. Tadi datasetnya sudah dimasukkan. Nah, kita lihat hasil datanya. Ini datasetnya sudah dimasukkan. Terus kalau mau ngecek strukturnya, nah ini sudah dalam. Oh, kok masih car ya? Tadi sudah saya rubah. Atau belum saya tekan save. Astagfirullahaladzim. Saya kerja double. Terus saya buat float aja. Float. Saya takutnya tadi belum klik save. Mohon maaf ya, saya harus klik lagi. Float. Saya save. Udah, alhamdulillah udah. Saya cek lagi datasetnya ini, terus strukturnya. Udah, alhamdulillah sudah. Langsung bahasa PHP saya menggunakan editornya. Kalau ngerunningnya pakai Exam ya, saya web servernya. Nah, saya editornya pakai Visual Code karena ini database-nya harus dikoneksikan ya, jadi harus mengkoneksikan dulu. Kalau kita menggunakan Exam, maka nyimpennya di sini. Saya karena sudah masuk ya di sini, jadi kalau kita nggak ngubah apapun, nggak nyeting rootnya apapun, localhost-nya, maka biasanya ada di C examnya itu, terus ngetiknya di htdoc. Biasanya saya jadikan satu folder ya. Ini contoh klasifikasi citra ya tadi. Saya menggunakan ekstensinya PHP. Citra saya tadi menggunakan metode cat. Oke. Tetap ada HTML-nya. Terus untuk nulis perintahnya itu di dalamnya body, saya nggak nyeting apapun, saya nggak membuat CSS atau apa ya. Saya yang terpenting utamanya adalah menampilkan hasil akurasi. Nah, di sini karena PHP itu harus diawali ya. Terus koneksikan dulu. Koneksikan dengan database-nya. Saya pakai MySQL di sini. Connect. Maaf. Yaitu localhost. Terus root. Maaf, kalau petik satu aja, konsisten ya. Intinya harus konsisten. Kalau petik satu. Ini underscore. Salah saya. Nah, terus di sini saya nggak ada kok passwordnya, user sama passwordnya nggak ada. Root, nama database-nya tadi basis data. Sudah. Terus kalau mau membaca baris-baris datanya harus menggunakan query dulu. Ini untuk menghitung jumlah datanya ada berapa baris. Query-nya query sama dengan MySQL query. Koneksinya sconf. Query-nya adalah select bintang, semua baris ya, semua data, semua kolom, from, nama tabelnya tadi citra. Ya, harus disesuaikan ya. Nah, ini nama tabel saya adalah citra, nama database-nya adalah basis data. Selesai. Terus semua perintah query itu akan dieksekusi kalau menggunakan fetch. Nah, fetch itu untuk mengeksekusi. Nah, per barisnya bisa fetch array, tergantung ya, kadang ada fetch array, ada fetch row. Nah, saya biasanya pakai fetch array.
Nah, karena baris-baris ya, datanya berbaris-baris, berarti ada perulangan while, SD, T, saya pakai gitu, MySQL, vet, re, apa yang dilakukan re-nya, query-nya tadi, SQL. Nah, ini karena datanya kan banyak, maka berbaris-baris, maka ada while ini. Nah, terus S nomornya itu untuk menghitung jumlah barisnya nanti. Makanya saya buat plus posisi. Itu di akhir nanti. Nah, ini baca variabel X1, X2 itu kolom-kolomnya. Ya. S, X1, S data, kolom, harus disesamakan di sini. Kata R. Kata R. Kolomnya ada berapa ya kita sesuaikan. Saya tadi ingatnya 11. Bentar ya. 1, 2, maaf 10. Nah, ini nanti kita sesuaikan. 10, ini baru berapa? 7 ya. 1, 2, saya rubah dulu aja. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, ini sudah 8. 9, 10. Ini Y. Y tadi kelas, di sini kolomnya, di sana kolom. Itu berarti sirkul. Terus yang ini tadi luas, ya, disesuaikan dengan nama kolom yang ada di database-nya, ada tabelnya. Luas, GLCM 4, GLCM 4, GLCM 3, GLCM 2, GLCM 1, rata R green B blue RG maaf G. Selesai. Terus di sini akan membaca semua ini ya, kolom-kolom dan baris. Nah, biar bisa baca baris-barisnya, nih S nomor gitu. Maaf ya tadi belum sempat dikasih. S nomor. S nomor ini adalah untuk membaca indeks barisnya. Nah, tadi belum sempat saya. Ini mohon maaf. S nomor. Jadi nanti baris keberapa kolom ini apa isinya, gitu maksudnya. Oh maaf. S nomor. S nomor. S nomor. Variabel kalau dibaca PHP itu menggunakan dolar. Selesai. Nah, untuk rule-nya kita masukkan. Rule-nya tadi, maaf ya, saya buka di Excel-nya saja. Yang ini datasetnya saya tutup. Nah, saya baca rule-nya. Saya pakai 2 layar. Rule nomor 1, if, jika. Di sini ada operator N, berarti kayak gini. GLCM 1 itu variabel X4, dolar X4. S nomor kurang dari 0.227. Nah, N itu kayak gini, dan GLCM 2 itu variabel X4, maaf X5, kurang dari 0.379, dan ST target ya sama dengan setengah matang. Setengah matang. Nah, rule nomor berikutnya saya ngopi aja. Jadi tinggal menyesuaikan. Else if, nah, variabel ini kurang dari, lebih dari, sama dengan, dan lagi, rata R itu X1,
kurang dari 146.563, then-nya adalah belum matang. Nah, ini bisa kita copy. Ini ya, satu paket saya kadang. Terus di sini rule nomor 3. Kurang dari, lebih dari, sama dengan. Oh, maaf, ini ada lebih dari, sama dengan. Ini lebih dari, sama dengan. Ini lebih dari, sama dengan. Ikuti ya. Terus itunya cukup matang. Cukup matang. Dan rule terakhir, else. Saya ngetik biasa langsung. Bukan hanya satu ya ini. GLCM 1, rule nomor 4 ya. GLCM 1, variabel X1, apakah lebih dari, sama dengan 0.227? Jika iya, berarti $T itu kelasnya adalah matang. Udah, kalau tidak semua berarti else ST tidak, gitu aja. Artinya tidak tahu. Nah, sudah selesai ini membuat rule-nya untuk ngecek setiap baris. Sedangkan untuk menguji akurasinya kayak tadi, itu dilakukan. Nah, saya keluar. Nah, ini tadi nomornya ditaruh di bawah ya, bukan di sini. Nah, di sini harusnya. Nah, ini tutup dari well-nya. Sedangkan untuk menguji akurasinya baris per baris antara hasil prediksi ini terhadap Y-nya ini. Nah, terhadap baris 17 itu kita buat perulangan aja lagi for. Saya pakai variabel SI sama dengan 0 kurang dari S nomor terus SI plus plus. Perulangan itu ada 3 hal, mulai, ini mulainya, berhenti kapan, dan ini lanjutannya. Ini juga sama, perulangan well, step-step selanjutnya, mulainya ini, berhentinya kalau membaca data ini. Nah, gitu. Terus untuk ngecek perulangannya akurasi di sini if ini jumlah jumlah sama dengan 0. If jika antara Y yaitu data aktualnya, SI itu perulangan barisnya tadi. Kalau tadi kan nomor ya. Nah, sekarang I jika sama dengan SI maaf. Nah, berarti maaf. Keluar dari. Berarti jumlahnya nambah. Nah, kalau sudah berjumlahnya nambah, tinggal ngitung berapa total akurasinya. Yaitu Eko sama dengan akurasi adalah, nah ini ya, titik untuk menampilkan nilainya. Ini rule-nya sudah. Di sini berarti saya kurung S jumlah dibagi total data N-nya. Dikalikan 100. Ini dapatlah nilai akurasi. Sudah selesai, kita tinggal running. Kita buka, tadi saya di ID3 localhost ID3. Nah, ini banyak kan? Tadi yang terbaru itu saya citra PHP. Nah, ini akurasinya 100%. Itu caranya mengerjakan tugas sesuai dengan yang saya sampaikan langkah by langkahnya. Nah, ini ya. Kalau saya milih tadi C4 titik. Milih chart.
Kalau nanti kok nggak muncul, kan tadi di WK-nya nggak muncul ya, ada yang misal ini. Nah, di sininya kan ada yang nggak muncul ID3-nya. Maka rubah dulu datanya mungkin dalam bentuk kategori. Caranya, ya, caranya misal ini kurang dari rata-rata itu dianggap rendah gitu ya. Itu namanya kategori. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selamat mengerjakan tugas akhir saya. Selamat belajar. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.